Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak ibu yang soleh dan solehat, apa kabarnya? Semoga tetap sehat dan tetap semangat belajarnya ya. Nah, hari ini kita akan melaksanakan kegiatan pembelajaran daring. Nah, meskipun belajarnya masih daring, masih dari rumah, tapi ibu harap kalian tetap semangat belajarnya ya. Nah, anak ibu yang soleh dan solehat, hari ini kita akan belajar tematik kelas 3, tema 1, subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup, pembelajaran ketiga. Nah, anak ibu yang soleh dan solehat, sebelum kita mulai belajar, sebaiknya kita berdoa dulu supaya pembelajaran hari ini Allah berikan kelancaran dan ilmu yang kita pelajari bisa bermanfaat. Untuk membaca doanya, tekan pause videonya ya. Nah, anak ibu sudah berdoa semua kan? Nah, sebelum kita belajar, Ibu Dila ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu yang pertama, setelah mengamati teks dan gambar, siswa dapat menuliskan pokok-pokok informasi yang didengar atau disajikan tentang ciri-ciri makhluk hidup dengan tepat. Yang kedua, setelah mengamati contoh, siswa dapat memeragakan pola irama sederhana melalui kegiatan bernyanyi lagu Anak Ayam dengan percaya diri. Yang ketiga, setelah mengamati contoh, siswa dapat menentukan nilai tempat sampai ribuan dengan tepat. Dan yang keempat, setelah mengamati contoh, siswa dapat menentukan nilai tempat sampai puluh ribuan dengan tepat. Nah, itu dia tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, sekarang langsung saja kita mulai pembelajarannya. Anak ibu yang soleh dan solehat, coba perhatikan gambar berikut. Nah, pada gambar tersebut ada ibu yang sedang menyiram tanaman. Kemudian ada siapa lagi? Ada ayah dan Siti yang sedang memberi makan ayam. Kemudian ada gambar induk ayam dan anaknya. Nah, apakah kalian masih ingat dengan ciri-ciri makhluk hidup? Ayo, siapa yang masih ingat? Ya, ciri-ciri makhluk hidup yaitu yang pertama bergerak, kemudian bernafas, berkembang biak, tumbuh, membutuhkan makanan, dan peka terhadap rangsangan. Nah, apa saja ciri-ciri makhluk hidup yang kamu temukan dalam gambar tersebut? Ada nggak sih ciri-ciri makhluk hidup dalam gambar tersebut? Nah, coba kita perhatikan baik-baik. Nah, apa nih anak-anak? Bu, di gambar tersebut ada ayam membutuhkan makanan untuk hidup. Iya. Bu, ada tanaman memerlukan air untuk hidup. Iya, betul juga. Nah, itu merupakan ciri-ciri makhluk hidup yang kalian temukan dalam gambar tersebut. Nah, sekarang coba perhatikan tabel berikut. Yang pertama, ciri-ciri makhluk hidup yang terdapat pada gambar yaitu tumbuhan memerlukan air. Kegiatan pada gambar, ibu menyiram tanaman. Kemudian yang kedua, ayam memerlukan makanan. Kegiatan pada gambar, ayah dan Siti sedang memberi makan ayam. Kemudian yang ketiga, ciri-ciri makhluk hidup yang terdapat pada gambar, ayam berkembang biak. Kegiatan pada gambar, gambar jerami untuk ayam bertelur dan ada gambar induk ayam beserta anaknya. Kemudian yang keempat, manusia berkembang biak.
Kegiatan pada gambar ada keluarga Siti, ada ibu, ayah, dan Siti. Kemudian yang kelima, ciri-ciri makhluk hidup yang terdapat pada gambar, yaitu ayam memerlukan makanan. Kegiatan pada gambarnya ada tempat minum. Kemudian yang keenam, hewan bergerak. Kegiatan pada gambar, ayam yang sedang nampak menuju makanannya. Nah, itu adalah ciri-ciri makhluk hidup yang terdapat pada gambar. Nah, anak ibu yang soleh dan solehat, coba amati kedua gambar berikut. Nah, di sini ada gambar keluarganya Siti dan juga ada gambar anak ayam dan induknya. Ada gambar telur juga di sana. Nah, kira-kira apakah persamaan dari kedua gambar tersebut ya? Ayo, apa ya persamaannya? Bu, mereka sama-sama sedang makan, Bu. Iya, benar. Persamaannya adalah mereka sama-sama membutuhkan makanan. Nah, anak-anak ibu, dari kedua gambar tersebut, hubungan keduanya adanya saling ketergantungan antara manusia dan hewan. Nah, mereka kan sama-sama makan. Nah, ternyata mereka mempunyai ketergantungan antara manusia dan hewan. Kemudian keluarga Siti sedang makan lauk telur dan ayam. Gambar pertama menunjukkan Siti sekeluarga membutuhkan makanan. Makanan bisa berasal dari makhluk lain. Nah, pada gambar tersebut Siti dan keluarga sedang makan ayam dan telur. Nah, pada gambar berikutnya menunjukkan perkembangbiakan ayam. Mulai dari telur, kemudian menjadi anak ayam, dan selanjutnya tumbuh menjadi ayam dewasa. Nah, anak ibu yang soleh dan solehan, coba perhatikan lagi gambar berikut. Di situ ada gambar telur, kemudian berubah lagi menetas menjadi anak ayam, kemudian berubah menjadi ayam dewasa. Nah, salah satu ciri makhluk hidup adalah berkembang biak dan tumbuh. Ayam berasal dari telur yang menetas menjadi anak ayam. Kemudian anak ayam tumbuh menjadi ayam dewasa. Setelah dewasa, ayam betina menghasilkan telur kembali. Begitu seterusnya. Anak ayam sangat lucu anak-anak untuk dilihat dan dimainkan. Tetapi hati-hati ya, induk ayam akan marah jika kita mengganggu anaknya. Jadi, kalau ingin melihat atau memainkan anak ayam, hati-hati. Dan kita dapat melihat anak ayam yang lucu sambil menyanyikan lagu tentang anak ayam. Ayo, siapa di sini yang sudah tahu lagu anak ayam? Nah, anak-anak, mari bernyanyi lagu anak ayam. Nah, ibu punya lagu anak ayam nih, ciptaan NN. Apa tuh Bu NN? NN itu no name, jadi lagunya tidak ada nama penciptanya. Sekarang kita nyanyi sama-sama ya. Kita dengarkan lagu anak ayam. Mati
yang soleh dan solehat. Masih ingatkah kalian dengan panjang pendek bunyi? Jadi di setiap lagu itu ada nada yang berirama panjang dan ada juga nada yang berirama pendek. Dapatkah kalian memberi tanda panjang dan pendek bunyi pada lagu tersebut? Nah, anak-anak, ibu sekarang sudah punya lagu Anak Ayam yang sudah ibu beri tanda. Tanda persegi menandakan nada yang berirama pendek dan tanda persegi panjang nada yang berirama panjang. Sekarang kita nyanyi sama-sama ya. Teko 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 tek, anak ayam turun berkotek. Teko 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 tek, anak ayam turun berkotek. Nah, seperti itu cara menyanyikannya. Jadi tidak asal ya menyanyikannya. Jadi misalnya nada pendek dinyanyikan dengan nada panjang. Misalnya anak ayam kita nyanyi dengan nada panjang. Anak ayam. Kan tidak enak didengar kan? Nah, anak-anak ibu, Tuhan menciptakan makhluk hidup untuk saling memberi manfaat. Ayam sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Daging dan telur ayam dapat memenuhi kebutuhan manusia. Pengembangbiakan adalah cara untuk menghasilkan daging dan telur ayam dalam jumlah yang banyak. Untuk itu dibuatlah sebuah peternakan. Peternakan dapat menghasilkan ternak ayam dalam jumlah yang besar dan dalam waktu yang singkat. Berikut ini adalah contoh daftar jumlah telur yang dihasilkan beberapa peternakan setiap bulan. Nah, di sini ada peternakan A, jumlah yang dihasilkan per bulan yaitu 3.000 butir telur. Kemudian yang kedua ada peternakan B, jumlah telur yang dihasilkan per bulan yaitu 1.500 butir telur. Kemudian yang ketiga ada peternakan C, jumlah telur yang dihasilkan per bulan adalah 3.500 butir telur. Peternakan D menghasilkan 2.000 butir telur dan peternakan E menghasilkan 2.500 butir telur. Peternakan siapa yang paling banyak menghasilkan telur per bulan? Nah, di pertemuan kemarin kita sudah belajar cara mengurutkan bilangan terbesar hingga terkecil. Jadi kita lihat dulu ribuannya, mana yang paling besar antara 3, 1, 3, 2, dan 2. Jadi yang paling besar angka 3 kan? Jadi antara peternakan A dan C karena sama-sama 3.000. Sekarang kita lihat ratusannya. Peternakan A ratusannya 0, peternakan C ratusannya 5. Berarti peternakan yang paling banyak adalah peternakan C, 3.500. Nah, sekarang peternakan siapa yang paling sedikit menghasilkan telur per bulan? Kita lihat lagi ribuannya. Mana angkanya yang paling kecil antara 3, 1, 3, 2, dan 2. Angka yang paling kecil adalah angka 1. Jadi, peternakan yang paling sedikit menghasilkan telur per bulan yaitu peternakan B, 1.500 butir telur. Nah, anak-anak, sekarang urutkan peternakan berdasarkan banyaknya telur yang dihasilkan per bulan. Mulailah dari peternakan dengan hasil telur per bulan yang paling sedikit. Nah, tadi peternakan yang menghasilkan telur paling sedikit yaitu peternakan B. Nah, setelah peternakan B, kita lihat lagi ribuannya. Setelah angka 1 yang paling sedikit yaitu angka 2, yaitu antara peternakan D dan E karena sama-sama 2.000. Sekarang kita bandingkan ratusannya.
peternakan D ratusannya 0 dan E ratusannya 5. Berarti setelah peternakan B, peternakan D, kemudian peternakan E. Nah, lalu sisanya tinggal peternakan A dan C. Mana yang paling sedikit antara A dan C? Ya, peternakan A, kemudian peternakan C. Anak-anak, masih ingatkah kalian dengan cara membaca nama dan lambang bilangan? Nah, sekarang pasangkan nama dan lambang bilangan dengan cara menghubungkan titik dengan garis. Nah, bilangan yang pertama yaitu 1.250. Itu dibaca 1250. Bilangan kedua 1.000 dibaca 1000. Bilangan ketiga 2.500 dibaca 2500. Nah, agar lebih mudah membaca bilangan, kamu juga dapat menggunakan aturan nilai tempat. Contohnya 1250. Berikut adalah tabel nilai tempat 1250. Ribuannya angka 1, maka balok ribuannya 1. Ratusannya angka 2, maka balok ratusannya 2. Puluhannya angka 5, maka balok puluhannya 5. Dan satuannya 0, maka baloknya tidak ada. Nah, angka 1 berada pada tempat ribuan sehingga bernilai 1000. Angka 2 berada pada tempat ratusan sehingga bernilai 200. Angka 5 berada pada tempat puluhan sehingga bernilai 50. Dan angka 0 berada pada tempat satuan sehingga bernilai 0. Nah, sekarang cobalah menuliskan bilangan pada tabel nilai tempat. Ada bilangan 4.750 dibaca 4750. Ribuannya angka 4, ratusannya angka 7, puluhannya angka 5, dan satuannya angka 0. Bilangan selanjutnya yaitu 8.417 dibaca 8417. Ribuannya ditempati angka 8, ratusannya ditempati angka 4, puluhannya ditempati angka 1, dan satuannya ditempati angka 7. Nah, anak ibu yang soleh dan solehat, sekarang ibu beri tugas ya. Tugas pembelajaran 3. Tulislah bilangan pada tabel nilai tempat di bawah ini. Yang pertama 3.206 dibaca titik. Ribuannya berapa, ratusannya berapa, puluhannya berapa, dan satuannya berapa. 2. 5.675 dibaca titik. Ribuannya berapa, ratusannya, puluhannya, satuannya. Nomor 3, bilangannya 8.097 dibaca titik. Ribuannya berapa, ratusannya berapa, puluhannya berapa, dan satuannya berapa. Nomor 4, 1.000 dibaca titik. Ribuannya berapa, ratusannya berapa, puluhannya berapa, dan satuannya berapa. Untuk lebih rincinya, tugasnya akan ibu sampaikan di grup WhatsApp Paguyuban kelas 3B ya. Nah, anak ibu yang soleh dan solehat, demikian pembelajaran daring kita hari ini. Semoga anak-anak ibu mengerti apa yang ibu sampaikan tadi dan pembelajaran kita bisa bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa di video pembelajaran Ibu Dila selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.